Identitas sebagai masyarakat Mandailing begitu melekat dengan masyarakat Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Ini juga dikarenakan daerah Padang Gelugur merupakan daerah lintas yang menjadi akses penghubung dua provinsi atau disebut juga lintas utara pintu Sumatera Barat. Meskipun berada di Provinsi Sumatera Barat, bahasa yang digunakan masyarakat Mandailing berbeda dengan bahasa Minangkabau yang umum digunakan oleh orang Sumatera Barat. Masya Allah, sungguh begitu kaya negara Indonesia dengan berbagai suku dan budayanya. Namun bisa bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di bawah kata Bhinneka Tunggal Ika. Saya teringat akan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham untuk umatnya, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama sampai saat ini. Seperti halnya salah satu ulama yang mendirikan pesantren tertua di Kabupaten Pasaman, tepatnya di Padang Gelugur. Pesantren apa dan seperti apa sosok ulama yang mendirikan pesantren tertua di Kabupaten Pasaman ini? Ikuti perjalanan saya dalam Jejak Islam kali ini. Masyarakat Padang Gelugur merupakan masyarakat heterogen antara umat Muslim dan umat Kristiani yang hidup berdampingan membentuk keharmonisan yang selaras dengan kehidupan meskipun berbeda keyakinan dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya hidup dengan rasa toleransi yang baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya masjid dan pondok pesantren legendaris hadir di daerah ini. Salah satunya pondok pesantren Darul Ulum yang didirikan oleh seorang ulama masyhur dari Padang Gelugur, Kombang Baru, yakni Syekh Muhammad Nawawi Siregar. Syekh Muhammad Nawawi di masa mudanya merupakan pemuda yang taat menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya. Beliau menimba ilmu di Darul Ulum, Mekah Mukarramah. Namun saat Perang Dunia Pertama, persisnya saat runtuhnya kerajaan Turki Utsmani dan berdirinya kerajaan Arab Saudi, membuat situasi Jazirah Arab saat itu tidak kondusif lagi. Dan akhirnya Syekh Muhammad Nawawi pulang ke kampung halaman. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa, bahkan bertaruh nyawa demi menimba ilmu yang jauh dari kampung halaman. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Maknanya, selama ruh masih bersemayam dalam tubuh seseorang, tidak ada kata cukup untuk selalu belajar, belajar, dan belajar. Sesampainya di Sumatera, Syekh Muhammad Nawawi bersama kakaknya mendirikan pondok pesantren Darul Ulum Nabundong di daerah Aek Godang, Padang Lawas, Sumatera Utara. Setelah pondok pesantren Darul Ulum Nabundong berkembang baik dan pesat, di tahun 1962 Syekh Muhammad Nawawi pindah ke daerah Pegang Baru, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dengan niat yang sama, yakni mendirikan lembaga pendidikan untuk generasi Kabupaten Pasaman. Tanggal 28 Agustus 1965, Syekh Muhammad Nawawi Siregar mendirikan pondok pesantren Darul Ulum di daerah Kombang Baru yang menjadi sekolah pertama untuk daerah Pantirau, Kabupaten Pasaman yang mencakup 8 kecamatan.
Dalam perjalanannya hingga saat ini, Pondok Pesantren Darul Ulum berkembang seperti sekolah pada umumnya, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Seluruh santri belajar dengan giat hingga saat ini. Setelah Syekh Muhammad Nawawi wafat, estafet kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum dilanjutkan oleh anak kandung beliau, yakni Kiai Haji Ilyas Rashidi. Kiai Haji Ilyas Rashidi dulunya juga berguru kepada Buya Sulaiman Ar-Rasuli, ulama termasyhur dari daerah Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Setelah menamatkan pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana muda di IAIN Imam Bonjol Padang, Kiai Haji Ilyas Rashidi pulang ke kampung halaman di daerah Kombang Baru untuk fokus dalam mengurus serta mengembangkan Pondok Pesantren Darul Ulum yang dirintis oleh ayahnya, Syekh Muhammad Nawawi Siregar. Kiai Haji Ilyas Rashidi wafat di usia 79 tahun, tepatnya di bulan Februari tahun 2021. Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Ulum dilanjutkan oleh anak beliau, yakni Ustadz Haji Ahmad Nawawi sampai saat ini. Masya Allah. Seperti sekolah pada umumnya, kegiatan upacara bendera dianggap penting dalam membentuk karakter peserta didik, serta untuk menanamkan rasa patriotisme dan cinta tanah air di jiwa generasi muda yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kombang Baru, Kabupaten Pasaman. Selain itu, upacara bendera juga menjadi momentum dalam menyampaikan dakwah Islamiyah agar terwujudnya keseimbangan rasa cinta tanah air dan agama dalam karakter peserta didik Pondok Pesantren Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini yang perlu Ustadz menyampaikan kepada anak-anak kami semuanya, ada hadis Nabi yang mengatakan, "Man salaka thoriqan ilal ilmi, salakallahu thoriqan ilal jannah." Siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, Allah akan ringkis jalannya ke surga. Siap, gerak. Kencang, kanan. Gerak. 3. Gerak. Untuk membentuk karakter leadership dalam diri para santri, Pondok Pesantren Darul Ulum Pasaman juga menyediakan ekstrakurikuler pramuka untuk santri usia remaja. Lencang kanan, gerak. Nilai kebangsaan dan ketuhanan harus menjadi basis dalam hati dan pikiran peserta didik Pondok Pesantren Darul Ulum, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, agar semangat juang para tokoh agama sekaligus pejuang kemerdekaan yang lahir di daerah ini kembali lahir di generasi saat ini dan yang akan datang untuk mengisi kemerdekaan. Pondok Pesantren Darul Ulum mewajibkan setiap jebolannya harus mampu menguasai ilmu bahasa Arab dan kaedahnya. Hal ini diwujudkan dengan mata pelajaran membaca kitab kuning yang menjadi mata pelajaran unggulan di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Penanaman nilai iman dan takwa dalam jiwa peserta didik menjadi sasaran utama oleh pendidik dan pengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Kombang Baru ini. Karena selamatnya kehidupan tidak cukup dengan jaminan kesejahteraan duniawi saja, melainkan juga mencakup aspek kesejahteraan akidah dan muamalah
dalam dada generasi penerus bangsa. Saja buka pembelajaran Al-Quran kita dan minggu yang lalu, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 3. Tahun 2018, Pondok Pesantren Darul Ulum dipercaya oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sebagai perpanjangan tangan kepada masyarakat dengan didirikannya Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Fasilitas dan kepercayaan dari pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap generasi muda Kabupaten Pasaman, khususnya di Pondok Pesantren Darul Ulum, karena sampai saat ini menjadi satu-satunya balai latihan kerja yang ada di Kabupaten Pasaman. Sejak didirikan tahun 2018 sampai saat ini, Balai Latihan Kerja Kabupaten Pasaman telah meluluskan lebih dari 300 peserta terlatih di bidang komputer dan sudah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta di Indonesia. Adapun spesialisasi keahlian di bidang komputer BLK Pasaman ini ialah desain grafis serta foto dan videografis. Keahlian yang cukup menjanjikan dan memiliki peluang yang cukup luas untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, Kementerian Tenaga Kerja juga sudah mengundang 60 orang jebolan BLK Pasaman ke pusat untuk pemantapan keahlian yang didapatkan di BLK Pasaman. Hadirnya BLK di Pondok Pesantren Darul Ulum memberikan pengaruh besar dalam mengatasi pengangguran dan mengentas kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Kalau antusiasnya sangat tinggi sekali, karena ini dianggap mereka, apalagi di daerah kita ini kan yang memakai istilahnya Android itu sudah tinggi, jadi kadang-kadang mereka lebih giat untuk belajar TIK itu. Selain bidang keahlian komputer, BLK Pasaman juga memberikan pelatihan kerja bidang fashion, yakni keterampilan menjahit, yang juga banyak diminati oleh santri Pondok Pesantren Darul Ulum dan masyarakat sekitar. Keterampilan menjahit bisa menjadi salah satu skill yang menjanjikan karena akan selalu berkembang dan dibutuhkan masyarakat setiap waktu. Langkah ini juga strategis diberikan kepada generasi muda di tengah tingginya angka pengangguran dan ketatnya persaingan untuk menjadi pegawai instansi pemerintah ataupun swasta. Diharapkan dengan keterampilan menjahit yang didapat di BLK Pasaman bisa menumbuhkan sumber daya manusia generasi muda Kabupaten Pasaman untuk bisa berwirausaha yang mampu memenuhi permintaan masyarakat.
Penguatan ibadah dan nilai-nilai religi lainnya harus selalu diasah di jiwa generasi muda. Setiap waktu sholat tiba, segala aktivitas akan beralih ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat fardu dan ibadah sunnah lainnya. Khusus waktu sholat zuhur, para santri akan melaksanakan muhadharah yang bertujuan mengasah skill para siswa dalam berdakwah di tengah masyarakat. Karena setelah menamatkan pendidikan di pondok pesantren Darul Ulum ini, merekalah yang diharapkan masyarakat untuk bisa tampil sebagai penceramah dalam setiap momen keagamaan. Tidak hanya keberanian tampil, penguasaan bahasa Arab secara aktif dan pasif juga ditekankan oleh pengurus pondok pesantren Darul Ulum kepada peserta didik, agar para siswa juga mahir berpidato dengan menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rosadi amadda arbaban nuha warosama samsal bayani fi suduril ulama amma ba'du. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Pasumma qala hadis Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama fi kitabil hadis salasatun la yadkhulul jannah mudmin hamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqus sajarah. Tidak ada yang abadi ditinggalkan manusia setelah wafatnya, melainkan ilmu dan amal soleh. Pepatah lama mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi. Maka sebaik-baik warisan ialah ilmu yang bermanfaat dan membentuk generasi yang berkualitas. Hal ini yang saya rasakan ketika melihat dan mendengar sosok Syekh Muhammad Nawawi Siregar dari Ustadz Haji Ahmad Nawawi yang merupakan cucu kandung beliau. Semua benda peninggalan dan ilmu-ilmu yang ditinggalkan masih dijaga dan diamalkan dengan baik oleh ahli waris. Ya, Ustadz, bisa diceritakan sosok ataupun kisah perjalanan hidup dari Syekh Muhammad Nawawi, Ustadz? Ya, Syekh Muhammad Nawawi adalah salah satu pendiri pondok pesantren Darul Ulum Yapa Kombang Baru Tapus. Kemudian sebetulnya beliau itu dulu setelah tamat belajar dari Kedah Malaka, beliau langsung menyelesaikan studinya di Darul Ulum Mekah bersama ulama-ulama yang ada di Sumatera, terutama ulama-ulama besar yang ada di Jawa termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau langsung berguru kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang ada di Mekah pada saat itu. Beliau lari dari Mekah itu bawa kitab-kitab. Karena kitab-kitab peninggalan yang asli, iya, ini ada yang kulitnya ya masih apa namanya, ini udah. Ini kitab tafsir atau gimana? Iya, sih? ini Al-Quran atau gimana? Ini kitab Misbahul Munir ini, ya. Tafsir Jalalainnya juga ini kan udah apa namanya? Oke. Jadi beliau boyong kitab-kitab itu ke Indonesia karena itu kitab-kitab asli tanpa rekayasa, dan itulah yang dibawa dan diajarkan di pesantren ini bersama Thorikoh Nakasabandi dan ulama-ulama suluk lainnya. Itu di sini suluk beliau itu dengan para orang-orang tua kita yang banyak yang sudah meninggal itu sambil
membawa ajaran-ajaran Sufiah. Dan yang paling dari beliau, karismatiknya beliau itu, murid beliau itu di Pasaman ini menyebar, ya di kawasan Pasaman ini, dan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Syekh Muhammad Nawawi wafat pada tahun 1986, tepatnya 6 Muharram 1407 Hijriah. Saya bersyukur Allah takdirkan saya untuk bisa mengambil pelajaran dan hikmah di tempat yang penuh sejarah ini. Saya pun tak lupa untuk berdoa secara langsung di makam pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum dan generasi penerus pertama dari pesantren ini, yakni Syekh Muhammad Nawawi Siregar dan Kiai Haji Ilyas Rashidi. Selain aktivitas religi dan mengasah soft skill di bidang komputer dan menjahit, Pondok Pesantren Darul Ulum juga mengadakan aktivitas kesenian dalam metode pelajaran dan pendidikan kepada peserta didik. Kegiatan ini juga sebagai ajang mengasah bakat siswa yang memiliki potensi di bidang kesenian dan menjadi ajang hiburan bagi santri lainnya di Pondok Pesantren Darul Ulum. Dalam keterbatasan teknologi dan informasi para pendahulu kita, tidak ada kata menyerah ataupun susah bagi mereka dalam menuntut ilmu demi terwujudnya keselamatan hidup mereka hingga anak cucunya setelah wafat nanti. Akankah dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini membuat kita menjadi manusia yang cepat puas akan ilmu dan melakukan perbuatan tanpa harus memandang jauh ke depan? Wallahu a'lam. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah menguasai ilmu. Dan siapa yang hendak ataupun inginkan akhirat, maka hendaklah menguasai ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah menguasai ilmu. Demikian perjalanan jejak Islam kali ini. Semoga bisa memotivasi kita untuk selalu haus dalam menimba ilmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.